Pemirsa, konser Bruno Mars di Indonesia selama 3 hari dinilai menjadi angin segar, khususnya efek ekonomi bagi Indonesia. Namun penggemar masih saja mengeluhkan konser di Indonesia nyatanya tidak semulus jika harus menonton di luar negeri. Bagaimana Indonesia bisa menjaga kepercayaan publik atau artis luar negeri untuk percaya tampil di Indonesia? Kita sudah terhubung dengan jurnalis musik medcom.id, Sindu Alpito. Selamat malam, Mas Sindu. Halo, selamat malam, Mas Reza. Baik, jadi Mas Sindu, fenomena konser Bruno Mars 3 hari ini, apakah konser panjang memang akan menjadi tren ke depan di Indonesia? Mengingat hal serupa kan bukan hal yang baru juga di Singapura ya? Ya, tentu yang harus kita perhatikan adalah itu bergantung terhadap besarnya atau tingginya animo dan fanbase mereka artis-artis itu di Indonesia gitu ya. Ketika fanbase-nya besar, animonya besar, tentu akan lebih bisa extend gitu artis itu konser di Indonesia. Nah, ini jadi catatan menarik adalah Bruno Mars ini menurut catatan saya dia telah mencapai titik puncak karirnya untuk kedua kali gitu sehingga secara landscape demografi penggemar itu sangat-sangat luas gitu. Kita tahu Bruno Mars pertama kali merilis album pada tahun 2010, kemudian era selanjutnya gitu, era barunya Bruno Mars itu di 2021 lewat Leave the Door Open yang akhirnya lagu hit global itu yang mendapat Grammy Awards di 2022 itu memperpanjang atau memperluas segmen pendengar dari Bruno Mars itu sendiri gitu Reza. Jadi sangat-sangat possible ketika sosok fenomenal seperti Bruno Mars bisa konser lebih panjang gitu di Indonesia dan tentu ke depannya artis-artis yang seperti itu akan sangat-sangat possible gitu. Oke, apa sih sebenarnya menjadi tantangan terberat begitu ya mengelola konser bintang seperti Bruno Mars dan juga bintang lain agar bisa menarik penonton dari mancanegara, Mas Sindu? Oke, tantangan yang paling utama dari penyelenggara tentu saja gitu ya, itu bisa dikatakan adalah soal perizinan gitu. Jadi kalau saya ngobrol gitu dengan teman-teman promotor, hal yang paling tidak pasti di Indonesia ini kan tentang perizinan gitu. Nah, ini yang bisa saja menjadi bumerang gitu buat kita ya ketika kita sudah siap secara venue, secara tempat, kemudian birokrasi kita sendiri yang justru menghambat itu semua gitu. Dan itu sempat terjadi juga gitu kayak eh, beberapa konser yang akhirnya pindah venue gitu karena tidak jelas gitu ya soal soal kepastian perizinan atau bahkan ada juga yang dibatalkan. Nah, itu yang menjadi catatan penting sih Reza kalau kita mau menjadikan konser sebagai pariwisata ekonomi kreatif yang jadi rujukan gitu di kawasan Asia Tenggara. Insentif apa yang bisa diberikan oleh pemerintah agar bintang top dunia bersedia sering menggelar konser di Indonesia, Mas Sindu? Tentunya kembali lagi tadi ya, mungkin kalau insentif kita bicara insentif bisa masuk ke pajak gitu ya, penurunan pajak atau mungkin relaksasi pajak untuk penyelenggara acara berbasis kesenian gitu. Tetapi kembali lagi soal administrasi dan birokrasi perizinan gitu. Kita di Indonesia sendiri teman-teman promotor itu banyak yang akhirnya baru mendapatkan izin H-1 konser atau bahkan mungkin hari H konser baru keluar izinnya sehingga Ya. itu tidak menjamin para pembeli tiket dan tidak menjamin artisnya untuk bisa benar-benar tampil secara aman dan kondusif di Indonesia. Kita tahu ketika mengundang artis internasional, mereka punya jadwal yang sangat padat setiap hari pindah negara dan ketika itu tidak jadi gitu, misalkan ditunda atau batal konsernya karena izin tidak keluar, ya mereka akan kacau jadwalnya gitu. Sehingga kita harus memberikan kepastian soal keamanan dan kondusifnya konser itu sendiri gitu, Reza. Mas Hindu sendiri bagaimana melihat jalannya konser Bruno Mars sejauh ini? Ini hari ini sudah hari ketiga ya, hari terakhir dari segi penyelenggaraan, dari segi venue. Bagaimana Anda menilainya? Saya melihat ini sangat luar biasa ya, dan Bruno Mars sendiri kalau kita lihat ke belakang sebenarnya punya cerita yang menarik tentang Indonesia juga gitu, karena Indonesia itu jadi salah satu negara eh, di mana Bruno Mars untuk pertama kalinya konser paling jauh pada tahun 2011 gitu. Jadi Indonesia itu termasuk negara terjauh yang dikunjungi Bruno Mars di awal karirnya, sehingga ketika dia kembali gitu ya kemarin di hari pertama
dia bilang sudah menunggu sangat lama untuk tampil kembali di Indonesia. Artinya secara gimmick show itu sangat-sangat menarik. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh rekan kita Bianca, ada masalah soal transportasi publik dan parkir juga akses menuju lokasi. Yang ini saya lihat banyak sekali keluhannya di sosial media gitu ya Mas Reza ya. Jadi Ya, acara selesai jam 10 tapi karena akses yang buruk dan parkir yang jauh, akhirnya teman-teman yang nonton itu baru bisa sampai rumah jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu, karena mereka ya. terhalang oleh akses itu sendiri gitu. Nah itu yang harus diperhatikan ke depannya gitu. Tapi secara secara pertunjukan saya kira ini jadi semangat yang baik juga ya untuk teman-teman promotor dan penggemar musik di Indonesia gitu, Mas Reza. Iya, soal akses itu juga masih menjadi apa ya, banyak keluhan kemarin ya dari Iya para betul. penonton yang hadir di konser Bruno Mars ini. Bahkan sejumlah penggemar musik tanah air juga merasa menonton konser di Singapura lebih menarik begitu ya daripada di dalam negeri, khususnya terkait harga tiket dan akomodasi, akses menuju ke venue. Jadi ke depan ini apa yang perlu dievaluasi lagi, Mas Indu? Ya, ini betul sekali Mas Reza. Kita kalau bicara konser gitu ya, terutama konser internasional, itu adalah sebuah ekosistem yang sangat panjang dan saling terkait gitu. Kita tahu kalau kita menggelar konser itu bukan hanya konsernya saja, tetapi kita menjadi host juga untuk para penonton yang datang dari luar kota dan dari luar negeri gitu misalkan. Nah, itu tentu akan terkait dengan hotel, ketersediaan akses transportasi, dan tentu saja harga tiket pesawat gitu. Selama ini mungkin banyak teman-teman yang akhirnya memilih untuk teman-teman dari luar Jakarta gitu ya, memilih untuk nonton ke mungkin ke Kuala Lumpur gitu atau ke Singapura karena akses tiketnya lebih terjangkau daripada harus ke Jakarta dulu gitu. Nah, ini juga jadi persoalan penting. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mungkin pemerintah sekarang akhirnya memberi perhatian gitu ya setelah kemarin dalam tanda kutip kecolongan soal Taylor Swift gitu yang manggung sangat panjang Ya. di Singapura. Hmm. Semoga kedepannya pemerintah melihat bahwa konser musik adalah salah satu cara untuk meningkatkan devisa juga gitu, meningkatkan dampak ekonomi yang besar juga gitu untuk sebuah negara dan akhirnya membuat sebuah ekosistem yang sangat baik dan berkesinambungan gitu Mas Reza. Jadi tidak hanya berpangku pada promotornya saja, tapi juga elemen-elemen pendukungnya juga gitu. Tapi dari segi infrastruktur, apakah Jakarta dan kota besar lain di Indonesia bisa bersaing dengan Singapura atau mungkin dengan Thailand untuk menggelar konser besar, Mas Indu? Kalau secara infrastruktur, mungkin secara vendor, secara tata panggung, tata suara, saya rasa itu tidak masalah ya. Tetapi memang yang jadi persoalan adalah tadi aksesibilitas dan kemudian mungkin keterjangkauan harga-harga tiket itu yang jadi persoalan selama pemerintah komit untuk mendukung secara birokrasi, kemudian mungkin secara pajak diperhatikan juga bagaimana yang menguntungkan untuk penonton. Saya rasa bukan jadi persoalan untuk kita bisa bisa bersaing dengan Singapura atau negara-negara lain gitu. Kita tahu Jakarta sangat-sangat mampu untuk itu gitu. Tapi memang juga harus diperhatikan kita di Jakarta mungkin sedikit sekali alternatif venue yang dapat menampung penonton secara masif gitu Mas Reza, dan itu terjadi berkali-kali menjadi hambatan gitu kayak sebelumnya konser Ed Sheeran gitu yang harus dipindah karena bentrok dengan agenda lain karena stadion kita gitu ya, stadion yang dipakai GBK misalkan itu kan bukan hanya untuk konser tetapi juga untuk acara olahraga dan non olahraga gitu. Jadi mungkin pemerintah juga bisa mencarikan solusi bagaimana membuat venue mungkin atau mungkin menyediakan venue yang lebih siap dan proper untuk event-event internasional gitu. Oke, Mas Indu, apa harapan terbesar Anda untuk dunia musik di Indonesia khususnya dalam hal menggelar konser bertaraf internasional dengan mengundang artis-artis besar dari luar negeri dan tidak kecolongan lagi. Jadi apa harapan Anda untuk pemerintah khususnya agar bisa bisa apa ya menggelar konser yang lebih teratur dan ini kan berkaitan dengan devisa, meningkatkan devisa begitu Mas Indu. Ya, tentu saja harapan saya besar terhadap pemerintah untuk dapat membuat birokrasi yang terpadu gitu, sehingga para promotor sangat terbantu dan optimis gitu ketika mendatangkan artis-artis internasional. Soal perizinan dan birokrasi ini adalah hal utama dan terutama untuk
berlangsungnya sebuah konser yang sukses. Itu saya rasa yang paling diperhatikan dan kita harus melakukannya secepat mungkin gitu. Karena kalau tidak seperti itu tentu artis juga akan menjadikan kita bukan pilihan utama gitu ya ketika dia bilang saya bisanya tanggal segini gitu. Terus kemudian kita aduh izinnya nggak tentu lagi gitu. Kita masih melihat kondisi di internal negara gitu, kondisi politik, kondisi sosial budaya, sosial politik sehingga izin atau akses jadi terbatas gitu. Nah, itu yang harus segera diselesaikan sih, Mas Reza. Oke, jadi singkatnya nih Mas Hindu dibandingkan dengan Singapura ya. Mas Hindu sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari Singapura? Ya dari Singapura kita pelajarin bahwa mereka melihat ini adalah sebuah kesempatan bagi negaranya untuk bisa mendulang lebih banyak uang gitu ya. Artinya mereka punya mindset bahwa konser internasional adalah pariwisata yang mendatangkan keuntungan berlipat ganda gitu buat negara. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi mindset dari pemerintah melihat konser itu bukan hanya sekedar hura-hura gitu ya, bukan hanya sekedar senang-senang, tetapi punya dampak ekonomi yang sangat-sangat besar terhadap masyarakat gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari dari Singapura dan bagaimana pemerintah mereka mendukung sepenuhnya event-event internasional gitu, nggak hanya soal musik ya, tetapi soal hal lain gitu ya, termasuk mereka juga punya mungkin ada Grand Prix gitu. Nah, itu yang harus Ya, dipelajari gitu, baik. Mas. Baik, terima kasih jurnalis musik medcom.id Sindu Alpito sudah bergabung bersama kami dalam Top News. Selamat malam. Terima kasih kembali, Mas Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.